Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak soleh dan solehah sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian terus dalam keadaan sehat ya. Senang sekali Ustaz Muslim Mukhtar berjumpa lagi dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khusus untuk kelas 9 SMP. Sebelumnya, masih dalam suasana bulan Zulhijjah, Ustaz ingin menyampaikan ucapan selamat merayakan Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah sekalian, pada materi yang lalu kita pernah belajar tentang optimis ya, materi pertama, dan kali ini lanjutan dari materi tersebut. Kita akan membahas tentang sifat terpuji yang lainnya, yakni ikhtiar dan tawakal. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu membaca Al-Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surah Ali Imran ayat 159 dengan mahraj dan tajwid yang benar. Kedua ayat ini berhubungan. Ayat yang pertama membahas tentang ikhtiar dan ayat yang kedua membahas tentang sifat tawakal. Dan solehah yang dirahmati Allah, untuk ayat yang pertama adalah Quran surah An-Najm yang merupakan surah ke-53 dalam Al-Quran, dan ayat yang kita akan bacakan kali ini adalah ayat mulai dari 39 sampai ayat ke-42. Untuk itu mari kita simak bersama bacaan Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Anak soleh dan solehahku sekalian, itulah tadi bacaan Al-Quran surah An-Najm ayat 39 hingga 42. Yang selanjutnya terjemahan dari ayat ini adalah dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Nah, anak soleh dan solehahku sekalian, dari terjemahan ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ikhtiar kita menentukan hasil. Tidak akan mungkin kita dapat memperoleh hasil yang maksimal manakala ikhtiar kita lakukan dengan setengah-setengah. Tapi apabila kita sudah berikhtiar dengan maksimal, insya Allah Allah akan menyempurnakan hasilnya. Sebagaimana kata pepatah, sesungguhnya hasil itu tidak akan mengkhianati proses, dan sebaliknya proses pun tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itulah sebabnya anak-anakku sekalian, jangan pernah berputus asa. Dalam pelajaran yang lalu Ustaz sudah jelaskan, kita sama sekali tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah yang maha luas. Ini penjelasan dari Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Untuk itu anak-anakku sekalian,
Nanti kalian akan membacakan surah ini beserta artinya yang merupakan tugas kalian nantinya. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ikhtiar kita akan menjadi hasil yang nanti akan kembali kepada kita. Ingat, sehebat ikhtiar kita, penentunya tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berputus asa. Jikalau kali ini ikhtiar kita belum mencapai hasil yang kita inginkan, mungkin Allah sedang menunda. Seorang penemu yang bernama Thomas Alva Edison, beliau adalah penemu lampu pijar yang kita pakai sekarang menjadi lampu neon listrik. Beliau punya perusahaan yang besar, General Electric di Amerika. Tahukah kalian, 999 kali kegagalan dialami oleh beliau, seorang Thomas Alva Edison, sebelum akhirnya ia berhasil membuat sebuah lampu pijar, lampu bohlam. Apakah 999 itu disebut sebagai sebuah kegagalan? Apa kata Thomas Alva Edison? 999 bukanlah kegagalan, tetapi hanya cara lain sebelum saya menemukan cara ke-1000 untuk bisa menciptakan lampu pijar. Inilah ikhtiar yang sempurna, ikhtiar yang maksimal. Karenanya sebagai seorang muslim, kita tidak boleh berputus asa. Di zaman yang serba sulit, di situasi yang sesulit apapun seperti saat ini, banyak hal-hal yang menjadi kendala disebabkan dunia kita sedang dilanda wabah yang epideminya luar biasa, COVID-19, yang menyebabkan kita kesulitan untuk beraktivitas. Tetapi ingatlah, ikhtiar tidak boleh surut, karena sesungguhnya Allah tetap menunggu ikhtiar kita, barulah Allah memberikan hasil. Sebuah gambaran yang lain yang ingin saya sampaikan, ketika Nabi Musa alaihissalam berada di tepi Laut Merah, dengan mudah bagi Allah untuk membelah Laut Merah dan menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Apakah itu sulit dan mustahil? Tidak bagi Allah. Kun fayakun. Tetapi apa yang dilakukan? Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah itu, agar Laut Merah terbelah. Haruskah dengan memukulkan tongkat Allah berkehendak Nabi Musa berikhtiar dulu, kemudian Allah lah yang menentukan hasilnya? Anak-anakku sekalian, kisah yang lain yang ingin saya sampaikan. Ini kebetulan masih suasana bulan Zulhijjah, masih suasana lebaran haji. Kita tahu bersama, seorang Siti Hajar lari 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Tetapi ikhtiar yang maksimal tadi, tidak Allah berikan air di Bukit Safa, dan tidak pula Allah berikan air di Bukit Marwah. Di mana air itu kemudian keluar? Dari kaki seorang bayi Ismail. Ketika Siti Hajar letih, ia duduk dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah hamba air." Ia tidak lagi berharap air ada di Safa ataupun di Marwah. Ia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikhtiarlah dan hasilnya serahkan kepada Allah. Air terbit dari kaki Ismail. Itulah bukti bahwa Allah masih menunggu setiap ikhtiar yang kita lakukan, agar kita menjadi orang yang tidak mudah berputus asa dan pantang menyerah. Sifat ini harus kita miliki, anak-anakku sekalian. Inilah pembahasan tentang Quran surah An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama bacaan Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 yang membahas tentang tawakal. Baik, kita simak bersama bacaan Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam Al-Quran, ayat 159 berikut. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Anak soleh dan solehaku sekalian, itulah tadi bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Dan terjemahan dari ayat ini adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Tawakal yang benar adalah tidak menyerah pada takdir, tidak berputus asa dan menyerahkan segala sesuatunya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang benar adalah diawali dengan ikhtiar yang maksimal, kemudian tawakal Allah. Faiza azamta, apabila kamu bertekad, telah membulatkan tekad atas sesuatu, maka berikhtiar dulu. Fatawakal Allah, maka barulah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini cara tawakal yang benar. Anak-anakku sekalian, inilah kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi kita kali ini. Dan untuk tugas kali ini bagi kalian semua adalah membuat video bacaan Al-Quran kalian, Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42 yang sudah tadi kita pelajari bersama, dan juga Quran Surah Ali Imran ayat 159 masing-masing lengkap dengan artinya. Sekali lagi, masing-masing lengkap dengan artinya, jangan lupa ya. Nah, 2 ayat sekaligus untuk kali ini tentang sifat ikhtiar dan tawakal sesuai dengan pembahasan kita dan sesuai tujuan pembelajaran kita. Untuk itu anak-anakku sekalian, silahkan setelah dibuat videonya dikirim ke WA Ustadz langsung yang akan Ustadz berikan di akhir video kali ini. Dan untuk itu anak-anakku sekalian, saya Ustadz Muslim Mukhtar mohon pamit undur diri, dan semoga kita bisa ketemu lagi dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti khusus kelas 9 selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.